Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Masih di Waktunya Sehat bersama Tibun Nabawi. Oke pemirsa, tadi kita sudah sedikit banyak membahas mengenai remaja jumbo. Tentunya masih bersama dengan dokter cantik kita, Dokter Putri Raina Damayanti. Ini tadi kita sudah banyak membahas ya, sedikit banyak lah, bukan banyak, sedikit banyak mengenai remaja jumbo. Ancar-ancarnya udah di depan tadi. Seperti itu, seperti kisi-kisi lah yang kita bahas ya. Faktornya sudah ada sedikit, tapi kita akan membahas mengenai penyebab dari remaja jumbo itu lebih dalam. Penyebab dari munculnya istilah tersebut ya, Mas sekali. Dimas. Jadi tadi sudah kita kasih bahwa remaja jompo itu remaja yang merasakan bahwa dirinya pegel-pegel tadi ya, pegel, gampang capek ya, kemudian pegel. Ini sebenarnya kita nggak bahas apa yang terjadi sekarang. Ya. Ini trennya di mana ada satu kategori remaja yang menyebut dirinya sebagai remaja jompo. Remaja jompo. Nah, itu sebenarnya komplainan sih kalau saya bilang. Komplainan bahwa kayak, ih demo nih saya di rumah terus jadinya saya gini gitu kan. Nah, yang kita pikirkan adalah efek ke belakangnya, efek panjangnya nanti ya. Seperti misalnya nih, mereka kayak mau bilang, aku tuh kan di rumah terus ya nih. Jadi work from home. Apa sih yang ada di benak kita kalau work from home? Ya. Duduk di meja ya dengan PC ya, komputer ya di depan kita ya kan, dengan komputer di depan kita, atasnya pakai kemeja, bawah celana pendek. Enggak, itu, ya itu. kan? Biasanya seperti itu. Nggak cuci muka, nggak mandi, nggak apa, penting bedakan atau penting sisiran. Ya, seperti itu yang terjadi sekarang ya, ini. terjadi sekarang ini kita pasti bilang gitu. Nah itu sebenarnya menunjukkan apa sih? Pertama, kegiatannya berarti amat sangat berkurang. Mandi aja males, gerak males, lebih mager gitu mager. Nah, sekarang kalau WFH misalnya, itu berapa lama nih jam sekolah ya? Bisa jam 8 sampai jam 12 dan anak-anak memang harus standby di depan komputer. Oke, kalau memang menepati waktu standby yang benar. Jadi cuma 4 jam atau 5 jam. Ya. Tapi mainannya, ya kan? Mainannya banyak. Akhirnya lebih cenderung ke era daring, lebih cenderung ke virtual, lebih cenderung ke gaming. Ya. Jadi, belum mainan HP-nya sendiri. Nah, yang harus kita perhatikan adalah gerakan yang tidak dilakukan oleh para remaja tersebut. Aktivitasnya nggak ada. Jadi banyak berkurang. Betul, lebih cenderung duduk. Mending kalau duduk posisinya benar. Duduk posisinya salah. Kalau saya ini sudah benar, Pak ya. Betul, itu secara etika sangat benar ya. Nah, tapi jadi duduk itu biasa kita harus lutut lebih tinggi daripada paha. Oh, gitu. Jadi supaya nggak capek dan kaki ini nggak boleh gantung. Tapi kadang-kadang ada yang kakinya nekuk. Nah, satunya wel gini, maaf ya, satunya lagi nekuk. Akhirnya kram. Akhirnya setiap hari kalau kayak gitu, pembuluh darah kita jadi nggak bagus kan? Oksigennya jadi terhambat. Nah, nanti akan ada berikutnya lagi, ke belakangnya lagi apa yang terjadi dengan pembuluh darah yang nggak lancar itu. Jarang gerak. Harusnya orang kalau di depan komputer beberapa jam dia berdiri, gerak-gerak sedikit, olahraga sedikit, peregangkan tubuh ya, peregangan badan, begitu lagi. Ini kadang nggak dilakuin. Ya. Akhirnya kadang juga menimbulkan yang namanya kayak pegel linu, betul, kemudian encok, seperti itu ya. Kemudian keselio itu bisa menyebabkan keselio kalau nggak pesisilan, kalau pesisilan ya. Pesisilan keselio. Nah, tapi keselio bisa jadi lebih cenderung cepat terjadi karena dia nggak kuat lagi, nih ototnya nggak kuat. Lututnya otot yang melindungi lutut sendiri juga nggak pernah dibuat latihan ya. Lari juga nggak pernah, jalan kaki juga jalan ke warung aja kadang telepon tetangga. Minta dibelanjain. Minta dibelanjain, minta dikirimin. Saking magernya gitu Saking ya. magernya. Itu penyebabnya jadi seperti itu ya, Dok, baru ya? satu. Belum yang lainnya. Belum tekanan darah menjadi rendah, kemudian lemah, letih, lesu. Ternyata apa? Tekanan darahnya rendah. Ternyata apa? HB-nya rendah. Karena apa? Makanan yang nggak terkontrol. Bukan banyak, tapi justru didietkan karena merasa gemuk, karena di rumah gitu. Akhirnya dia kurang gizi. Itu juga bisa terjadi. Ya, bahkan pada mata. Jadi pusing, migrain. Ya, ternyata apa? Masalahnya gimana sih mata? Kebanyakan gini nih.
main handphone main sambil HP, tiduran, kan sambil biasanya seperti itu ya. tiduran, baca sambil Kalau tiduran. kalau saya pribadi sih sering merasakan encok, mungkin karena apa namanya sering tiduran juga sih ya, atau Betul. kurang beraktivitas. Tapi saya Kurang nggak pernah beraktivitas. khawatir loh. Saya menggunakan produk ini, Tribunabawi ini. Iya, dioleskan Ini itu ya. Ini langsung berasa dampaknya atau efeknya. Bisa dilakukan setiap hari juga Bisa Mas dilakukan ya. setiap hari. Tinggal dioles saja, gampang kok makainya Iya, ya. Oke, Dok, untuk pembahasan kita mungkin untuk mengenai penyebab atau faktor dari remaja jompo, kita kita lanjutkan nanti Iya. karena masih banyak pembahasan yang perlu kita bahas lagi mengenai remaja jompo ini. Sekali lagi saya mengingatkan pemirsa yang ada di rumah untuk pemesanan Tribunabawi minyak balur ini bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini. Nanti akan kita bahas kembali mengenai remaja jompo, jadi jangan kemana-mana, tetap di Waktunya Sehat bersama Tribunabawi.